Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot, with Sora ya personal tarot leader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya. Jangan lupa untuk kamu yang baru datang atau sudah sering datang tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sora doain rezekinya banyak. Masih dengan situasi Sora yang masih baru mendingan dari radang, Sora minta izin kalau nanti di tengah video Sora mungkin akan mempause video untuk batuk dan sebagainya. Cuaca lagi nggak bagus, jadi sebaiknya kamu mau menjaga kesehatan kamu. Hari ini kita mau lihat yuk. Oke. Apa sih ya yang membuat lawan jenis susah lupa kamu? Apa yang membuat lawan jenis susah lupa kamu? Ya. Bisa teman sekantor kamu, bisa mantan kamu, bisa pasangan kamu. Intinya daya pikat kamu kepada lawan jenis ya. Yang membuat lawan jenis susah lupa kamu. Kita mau lihat dulu. Siapa sih ciri-cirinya kamu? Ya, kita akan berfokus kepada apa sih yang menjadi daya pikat kamu ya di mata lawan jenis. Yang membuat lawan jenis susah lupa kamu. Siapakah kamu? Yang pertama adalah kamu itu orang yang seperti diamond ring. Namanya diamond ring itu adalah sesuatu yang merah deh tuh. Sesuatu yang mewah, sesuatu yang mahal, sesuatu yang elegan, sesuatu yang cantik, yang ganteng, yang memikat. Ya, jadi namanya orang diamond ring, namanya cincin berlian, itu nggak ada yang nggak suka cincin berlian karena cincin berlian itu harganya mahal dan cantik. Jadi ini energi dari orang melihat lawan jenis dan kamu sebagai sesuatu yang mewah, sesuatu yang memukau, sesuatu yang glowing, sesuatu yang cantik dan ganteng. Oke. Di sini juga ada energi dari mereka banyak suka sekali ya. Kamu terlihat sebagai orang yang aktif ya. Jadi selain diamond ring, selain aura kamu memang glowing dan berkilau, kamu jadi seseorang yang aktif ya, pergerakan aktif, bersemangat ya. Dan kamu punya tujuan. Kamu orang yang jelas tujuannya dalam hidup mau arahnya kemana ya. Dan beberapa di sini kalau yang Sora lihat banyak membuat progres yang banyak dalam hidupnya, sesuatu yang lebih baik ya. Banyak di sini yang punya hobi, beberapa memang mungkin traveling atau pekerjaannya banyak harus melibatkan dia traveling ya. Yang berikutnya. Nah, kamu itu seseorang yang kalau Sora lihat di sini, Fox itu biasa kalau dalam bekerja, dia adalah orang yang pandai untuk memikat orang lain. Jadi dia punya sesuatu energi yang bisa mengattract atau menarik orang lain ya, membuat dia jadi pusat perhatian ke dia. Dia juga pandai berbicara ya. Jadi kalau kerja harusnya kamu orangnya pandai kerja, pinter ngomong ya, sehingga bisa merayu, bukan merayu sesuatu yang harus negatif ya. Tapi artinya public speaking kamu, cara berbicara kamu, apalagi kalau kamu kerjanya dalam bidang selling, kamu tuh tahu bagaimana caranya untuk memenangkan hati orang supaya belanja di tempat kamu. Ya. Jadi memang pintar lah kalau karyawan tuh kamu tahu cara mengambil hati kayak gitu. Ya. Di sini kamu orang yang bersemangat. Ya, orang bersemangat, hangat, energetik, ceria. Banyak di sini yang energinya divine maskulin. Ada yang energi divine maskulin, ada yang energinya memang sering sekali aktif di malam hari, dia tuh aktif di pagi hari. Dan orang yang punya pride. Pride itu bahasa Indonesianya apa ya? Coba kita lihat biar jangan di diomelin terus. Kata-katanya diulang, kita lihat pride itu apa ya? Pride itu punya kebanggaan, punya rasa bangga, punya harga diri, gagah. Nah, kalau cewek gimana tuh gagah? Tapi maksudnya mungkin lebih kepada elegan lah ya. Oke, punya pride, harga diri, jadi tidak terlihat gampangan gitu ya. Dan di sini ada energi dari fish. Nah, kamu tuh terlihat sebagai orang yang banyak uangnya, makmur, kamu suka jiwa yang bebas juga ya. Kamu dekat dengan kata-kata kemakmuran gitu ya. Di sini ada beberapa yang bekerja dalam bidang sumber daya, keuangan, investasi itu ada. Kalau Sora lihat di sini, jadi kamu tuh seperti terlihat punya banyak uang atau rezeki. Oke. Sekarang, apa yang membuat kamu susah dilupakan oleh lawan jenis? Yang pertama, kamu itu tidak mau terlibat ya. Kamu tidak mau terlibat dalam cinta segitiga. Jadi kamu sudah tegas gitu ya. Mungkin kalau dalam lingkungan
apa namanya, teman-teman kantor kamu gitu ya, atau teman-teman di tempat kerja kamu, teman-teman kamu sudah tahu gitu ya. Misalnya contoh, kamu sudah pernah didekati oleh orang yang sudah punya pasangan. Nah, kamu dengan tegas itu menolak ya. Menolak didekati oleh orang yang sudah punya status yang lain. Jadi di sini ada sesuatu yang susah lupa adalah kamu punya nilai kesetiaan, tidak mau menjadi orang ketiga dalam suatu hubungan orang lain. Ya, jadi nggak mau ikut campur sama urusan relationship orang lain, mau orang itu secakep apapun, mau seganteng apapun, mau sebaik apapun, mau sekaya apapun gitu ya. Kalau surat di sini, kamu tegas yang kayak aku nggak mau gitu. Kalau dia udah ada yang lain, aku nggak mau ikutan. Jadi itu membekas ya, memberikan satu yang membekas. Di sini, kamu juga orang yang adventurer, bersemangat, pikiran kamu juga terbuka, pikiran kamu open minded ya. Kamu suka berpetualang dan open minded ini sehingga pengetahuan kamu banyak. Nah, pengetahuan kamu yang banyak ini membuat kamu memberikan kesan tersendiri ya. Jadi kayak mungkin lawan jenis tuh senang dengerin kamu cerita, pengalaman kamu jalan-jalan, pengalaman kamu mencoba ini dan itu gitu ya. Dan itu menimbulkan sisi keberanian karena kamu berani untuk mencoba hal baru, nyobain adventurer, petualangan hal-hal baru ya. Oke. Di satu sisi kamu juga orang yang punya prinsip akan keyakinan kamu ya. Apa yang kayak keyakinan kamu secara keyakinan spiritual atau agama maupun budaya yang sudah diajarkan oleh keluarga kamu atau budaya kamu itu kamu pertahankan ya. Jadi orang yang memegang tradisi dan budaya. Di era yang begitu banyak kemajuan ya, orang banyak yang sudah berubah nilai-nilainya. Tapi kamu lebih kepada, walaupun kamu open minded, nyobain hal yang baru, tapi namanya nilai keyakinan, nilai spiritual, nilai keagamaan, nilai budaya, nilai sosial yang diajarkan sama keluarga kamu, orang tua kamu dan lingkungan kamu itu masih kamu pegang, ya. Jadi di sini misalnya ada budaya kalau setiap kebiasaan, tradisi kalau setiap hari apa harus ngapain gitu ya. Itu masih terus kamu lakukan. Kamu pegang itu ya. Di sini juga orang yang terlihat sebagai seseorang yang dewasa, ya. Seseorang yang dewasa oleh pengalaman. Tidak harus selalu umum, tapi banyak pengalaman. Pengalaman ini yang membuat kamu menjadi orang yang jauh lebih bijaksana. Jadi beberapa dari kalian mungkin umurnya belum setua itu gitu loh, tapi pengalamannya sudah banyak. Dan kamu orang yang terlihat punya banyak ambisi. Ambisinya sesuatu yang positif, mau menjadi lebih berkembang, harus jadi lebih baik, ya. Di sini, kamu juga menjadi orang yang selalu terfokus dan terarahkan. Fokus, terarahkan, sama tujuan hidup kamu maunya apa. Ambisi kamu, impian kamu arahnya mau kemana. Ya, kamu selalu datang dengan sebuah perencanaan. Nah, ini juga sering sekali membantu orang-orang di sekeliling kamu. Banyak mungkin yang curhat, minta dikasih saran, diarahin arahnya mau kemana. Kayak dibantu untuk dikasih tauin gini loh kalau bikin planning gitu loh ya, kalau perencanaan tuh baiknya begini gini 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 kayak gitu loh. Jadi kamu tuh banyak memberikan nasihat ya, ibaratnya tuh kayak bukan dituakan gimana ya, jadi seseorang yang sering dimintain pendapat lah gitu karena dianggap punya banyak pengalaman ya. Beberapa dari kalian juga mungkin pernah pernah tinggal di luar negeri atau di luar daerah gitu loh ya. Kalau saudara di sini untuk kerja kah, untuk hidup kah. Jadi kayak pengalaman karena pernah di luar kan tuh pengalaman tuh kan nggak bisa dibeli ya. Nah, jadi tuh banyak yang minta pendapatnya. Kamu tapi kalau ngomong itu juga bisa sangat to the point. To the point, gak suka basa-basi, bisa terkesan tajam, tapi kamu lebih suka yang kayak aku apa adanya. Gitu loh ya. Kalau memang harus seperti itu, harus seperti itu. Jadi di sini ada energi sebuah ketegasan. Kamu nggak suka yang lambat-lambat, entar besok. Jadi ketegasan ini untuk beberapa orang memang mungkin sulit dimengerti ya. Tapi untuk beberapa lawan jenis, mereka justru menghargai bahwa kamu nggak tim yang manja-manja yang aku nggak tahu, aku masih bingung, lihat nanti, entar aja, kayak gitu-gitu nggak. Kamu tuh lebih kayak ya udah kalau aku mau ini A, B, C, D gitu. Kesannya galak ya, padahal bukan galak ya. Soalnya di sini lebih kepada tegas, tapi kalau orang tegas pasti dekat dengan kata-kata seolah-olah galak ya. Nah,
kamu terfokus terhadap target kamu. Ya, kamu orang yang fokus sama target kamu, dan kamu tuh orangnya cepat kalau kamu mau mencapai satu target. Kamu usahain, misalnya kayak contoh, kamu harus mau beli laptop baru, contohnya dalam waktu setahun, tapi kamu akan berusaha fokus gimana caranya sebelum setahun itu uang untuk beli laptop baru udah kekumpul tuh. Nah, jadi kamu kayak kalau udah pingin sesuatu, bener-bener kamu gigih dan ngitung waktunya, melakukan perhitungan waktunya, itu kamu nggak mau jangan sampai meleset gitu perhitungan waktunya. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Nah, kamu juga secara penampilan memang sesuatu yang menarik ya. Tadi sudah jelas tertulis di Diamond Ring. Sesuatu yang menarik, cantik, ganteng gitu ya. Dan kamu banyak mengalami perubahan, transformasi. Transformasi secara fisik maupun secara pikiran. Renewal ya. Jadi kamu tuh banyak yang kalau Sora lihat ya akhir-akhir ini tuh banyak berubah menjadi lebih glowing, lebih menarik, penampilannya juga lebih cantik, lebih ganteng. Banyak inilah ya, reformasi diri gitu loh. Secara tampilan ataupun secara pikiran. Banyak perubahan yang bisa dilihat prosesnya. Nah, itu yang beberapa ada yang cukup kayak wow gitu. Ngeliat perubahan sekarang karena kemarin kamu udah fokus bener-bener pengen rubah penampilan kamu. Pengen bener-bener jadi sesuatu yang menarik dari segi tampilan dan bener-bener kamu lakuin. Di sini kamu adalah orang yang punya komitmen. Kamu orang yang pegang janji. Ya, jadi kamu a man that hold his atau her words ya, bahasa Inggrisnya gitu. Manusia yang memegang janji dan kata-katanya itu kamu. Kalau sudah janji, sudah kata-kata, kamu akan berkomitmen apapun itu ya. Jadi kamu tuh orangnya megang janji, amanah bahasa kerennya ya. Yang berikutnya, berkomunikasi sama kamu itu terasa sangat nyambung, itu satu ya. Kamu tuh komunikasinya bagus, bisanya sangat nyambung sama orang atau mudah buat orang nyambung kalau ngomong sama kamu. Yang kedua, ketika ada yang ribut kiri kanan atas bawah atau apapun itu, kamu selalu menjadi penengah yang baik ya. Kamu itu bisa menjadi seorang penengah, penjembatan dari situasi-situasi yang ada. Kalau ada yang ribut, kamu bisa jadi penengah dan penjembatannya ya. Kamu tuh bisa kayak membantu orang lain yang ribut-ribut tuh, biasanya kamu jadi Bu RT atau Pak RT-nya gitu ya, menjadi penengahnya gitu. Pada ribut-ribut nanti kamu yang bisa melerainya. Kamu juga adalah orang yang cantik, ganteng tuh kan, kreatif, banyak idenya ya. Orang yang hangat dan penuh dengan cinta. Kamu juga suka memberi ya, kamu nggak pelit. Memberi secara material ataupun non material, bantu kamu banyak bantu orang ya. Oke, kamu banyak bantu orang, tapi kamu juga tegas ya. Kalau sudah ada hal-hal yang salahnya gini, kamu banyak bantu orang, kamu murah hati, tapi kalau sudah sekali ada salah yang berulang kali diulang-ulang, khususnya salah yang berulang-ulang ya, oke. Seperti udah oke, satu kali dia bohong kamu maafin gitu, tapi bohongnya terus berulang-ulang dan sebagainya, atau orang-orang toksik, orang-orang negatif, hal-hal yang nggak bagus, yang kamu merasa kamu nggak butuh hal itu dalam hidup kamu, kamu akan dengan tegas membersihkan itu atau menyapu itu dari hidup kamu, karena kamu tegas tadi kan. Bukan berarti kejam ya, artinya kalau sudah kamu merasa bahwa wah ini udah nggak bisa nih, orang ini udah susah dimaafin, orang ini polanya sudah berulang, begitu-gitu terus gitu loh ya, udah nggak bisa dikasih kesempatan lagi, masih ngulang-ngulang terus, udah. Aku bersih-bersih, kamu nggak mau drama, kamu nggak mau hidup kamu jadi toksik, nggak mau ribet, dah. Kamu keluarkan mereka dalam hidup kamu, gitu. Jadi kamu kayak ya udah, gitu loh. Aku sapu lah, aku bersih-bersih orang dalam hidup aku. Kamu nggak takut kehilangan orang kalau orang itu nggak deserve ya, gitu. Yang berikutnya, buat lanjut kamu, courage, ya. Kamu memberikan support dan perlindungan untuk orang-orang yang merasa di samping kamu yang kurang bersemangat, yang kurang merasa sedih, down, yang mungkin gak percaya diri atau gak semangat. Kamu jadi seorang penyupport yang sangat baik. Ya ini bisa saja datang dari pasangan kamu ya, orang ini. Kamu juga sangat concern sama kesehatan kamu. Banyak dari kalian yang mungkin melakukan pola hidup yang lebih sehat ya, makan yang lebih sehat, minum yang lebih sehat, berolahraga ya. Jadi gini, secara tampilan fisik itu otomatis akan kelihatan bahwa lebih sehat gitu loh.
Nggak harus badannya jadi binaraga, tapi kelihatan lebih sehat itu akan kelihatan dari auranya, ya. Nah, kamu juga punya kepercayaan diri yang cukup, ya, sehingga kamu bisa menyupport orang. Orang tuh banyak yang kurang percaya diri loh dengan penampilannya, apalagi dengan standar-standar yang ada. Kepercayaan diri kamu tuh menular ke orang lain, mendukung orang lain. Nah, kamu juga menjadi seseorang yang banyak sebagai simbolisasi dari keberkahan, ya. Kamu tidak mau, kamu menyadari bahwa berkah itu tidak akan berhenti. Kamu jadi orang yang rajin untuk mengumpulkan keberkahan, tapi kamu juga tidak pelit untuk berbagi keberkahan itu sendiri. Banyak yang memberikan kesan kayak kamu tuh orang yang selalu beruntung, karena sering mendapatkan apa yang kamu manifestasikan, ada aja jalannya, ada aja dapatnya. Kamu juga orang yang lucu, ya, humoris, sehingga menyenangkan untuk berada di dekat kamu karena kamu suka lucu-lucu, bisa bikin ketawa. Ya, jadi kayak habis curhat sama kamu disupport, kamu ajak bercanda gitu ya. Nah, kamu juga tidak mau menjudgment orang lain. Jadi orang itu tidak merasa terpojok. Kenapa mereka senang cerita sama kamu? Karena mereka merasa tidak dihakimi kalau cerita sama kamu. Kamu mengerti sudut pandang orang lain seperti apa. Kenapa sih mereka begitu gitu. Kamu nggak mau langsung menghakimi orang lain yang kayak kalau cerita kamu kok gitu, kamu kok gini gitu. Nah, saat kamu tidak mau menghakimi orang lain, inilah orang itu merasa diterima. Oke. Yang berikutnya, happiness. Kamu selalu dalam mood yang happy, ya, membawa kebahagiaan orang-orang di samping kamu gitu ya. Membawa keceriaan tersendiri. Kamu sangat bagus dalam menjalin relasi sama orang. Jadi teman kamu banyak, ya. Orang ada aja yang mau jadi teman kamu menarik gitu ya. Jadi kamu tuh kalau membangun relasi sama orang tuh orang yang punya banyak teman, disukai sama banyak orang. Dan sukses, ya. Orang yang sukses, berhasil mungkin dari pekerjaan kamu. Sehingga banyak dari mereka yang ngerasa terinspirasi sama kamu. Oke, sebagai bonus tambahan aja. Ya, kira-kira ciri-ciri siapa nih yang mungkin menjadi lawan jenis yang sangat tertarik sama kamu dan tidak bisa lupa dengan kamu, ya. Fans berat kamu lah ya ibaratnya. Kita bonus saja. Oke, orang ini diem-diem. Orang ini tuh diem-diem sukanya sama kamu kalau saudara lihat. Di sini orang ini sebenarnya punya kekaguman sama kamu yang dia simpan secara diam-diam, ya, tidak mau jujur dan terbuka, ya. Orang ini itu punya ketertarikan secara sensual ke kamu kalau saudara lihat di sini, ya. Nah, orang ini itu bisa saja memang ada yang punya kecenderungan itu dia sudah ada pasangannya. Nah, karena di sini ada kemungkinan third party situation, tapi karena dia tahu ya, di sini kan kamu sudah jelas menunjukkan bahwa kamu tuh nggak mau kalau dideketin sama orang yang udah ada pasangannya. Sementara kalau kamu sama dia mungkin saja kamu terlibat dalam third party situation, paham nggak? Jadi makanya dia menunjukkan secara diam-diam gitu loh. Kalau dia punya kekaguman dan nggak bisa lupa kamu, ya. Dia merasa orang ini merasa sangat cocok banget sama kamu, langsung nyambung gitu ya. Langsung nyambung sama kamu. Ini nggak semua, tapi ada beberapa yang punya intensi kurang baik ke kamu ya. Gitu ya, yang susah lupa kamu ini ada beberapa yang punya intensi kurang baik. Ada yang mungkin istilahnya dalam tanda kutip kamu mau dikerjain itu ada gitu loh ya. Kerjain secara magic itu ada. Jadi hati-hati ya. Kamu lebih pakai intuisi kamu. Kalau kamu udah ngerasa kayak orang ini nggak bener nih gitu ya, hati-hati. Ini nggak semua, tapi ada lah yang mungkin punya niatan apa aku pasang ini aja ya biar kamu tergoda sama aku ya gitu. Orang ini tuh ada beberapa yang mungkin suka kadang-kadang chatting-chatting kamu, ngomong-ngomong sama kamu, ya berusaha mancing-mancing kamu di chatting atau ngobrol-ngobrol sama kamu, sekedar say hi sama kamu juga ada ya, berulang kali seperti itu. Itu ciri-cirinya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang orang ini kemungkinan besar ada yang banyak ya, walaupun niatnya memang belum tentu semuanya baik ke kamu. Jadi kamu memang lebih berhati-hati aja ya. Apapun itu kita tetap meminta perlindungan Tuhan. Oke. Untuk astrologinya ya, untuk astrologinya kita akan coba ambil untuk astrologinya. Apa yang mungkin keluar?
Scorpio, Virgo, Pisces, Aries, dan Cancer. Dicek nama tengah, nama belakang, nama tengah. Sun, Moon, Rising, Venus ya. Maaf nih, orang kalau baru sembuh, baru mendingan dari sakit begini deh. Harus udah bikin konten lagi ya. Kita mau alfabetnya. Ada N, A, S, L, B, Z, I, L, R, E, A, O, K, O, I, E, A, W, dan O. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dicek ya namanya, kalau ada nama depan, nama belakang, nama kota, namanya mengandung alfabet ini. Apapun yang Sora sharingkan tujuannya adalah baik. Kami yang positif, buang yang negatif. Kalau kamu mau personal reading sama Sora, silakan @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya, untuk yang mau bantu donasi, pembelian kartu dan sebagainya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sarah. Linknya ada di kolom deskripsi. Until I see you. Bye.